Hai, selamat datang di Pohon Film. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film drama fantasi dari Korea. Mari kita mulai. Seorang gadis yang bernama Kim Moon-hee terlihat sedang mengeluarkan sebuah alat komunikasi zaman dulu, yaitu radio ham. Dia juga mengeluarkan sebuah buku panduan untuk menggunakannya. 큐씨 큐씨 큐. 제 목소리 들리세요? Kemudian di tahun 1999, seorang pemuda yang bernama Kim Young pergi ke kampus dengan bersepeda. Dia kuliah di Universitas Hanguk dengan jurusan teknik mesin. Di depan kampusnya, dia melihat seorang pria memegang pamflet dan berteriak, "Dunia akan kiamat." Kim Young juga menyapa satpam di sana. Hari itu adalah tahun pembelajaran baru. Temannya yang bernama Guntai terlihat menyusul. Dia adalah asisten dosen di kampusnya. Guntai mengatakan tim basketnya membutuhkan pemain untuk menggantikan Ansung karena kakinya yang cedera. Kim Young bersedia menggantikannya. Padahal sebelumnya Kim Young mengatakan ingin berhenti kuliah, tapi dia mengurungkan niatnya. Guntai juga mengatakan ada 17 mahasiswa baru. Bahkan salah satu di antaranya adalah seorang wanita lulusan terbaik. Namun Guntai belum melihatnya karena wanita itu tak datang saat ospek. Karena Ansung sebagai ketua BEM sedang sakit, Guntai meminta Kim Young untuk mengajak anak baru itu ke pertemuan. Kehadiran anak baru itu akan sangat baik untuk jurusan teknik mesin. Kim Young kemudian mengirim pesan suara ke anak baru itu yang diketahui namanya adalah Kim Han-sol. Kim Young memintanya untuk datang ke pertemuan malam itu. Dia juga menawarkan diri jika Han-sol butuh teman berkeliling kampus. 용이가 자세히 알려드립니다. 연락 주세요. Di kelasnya, Kim Young melihat Mansu yang sedang murung karena patah hati. Kim Young sendiri tak pernah memiliki pacar sehingga tak tahu rasanya patah hati. Selesai kelas, Kim Young mendapat pesan balasan dari Han-sol. Han-sol menerima tawaran Kim Young untuk menemaninya berkeliling. Dia mengajak Kim Young bertemu di depan gedung BEM. Kim Young melihat Han-sol sesuai ciri-ciri yang diberikan. Pandangan pertama langsung membuat hatinya jatuh cinta pada gadis itu. Terlihat jelas mereka begitu canggung satu sama lain. Kim Young kemudian mengajaknya berkeliling. Ada sesuatu yang menarik perhatian Han-sol saat itu. Dia melihat radio ham di sebuah ruangan. Sayangnya ruangan itu terkunci. Han-sol berkata selalu ingin mencobanya, tapi tak ada yang bisa mengajarinya. Waktu pertemuan mahasiswa baru akhirnya tiba. Salah satu seniornya mendatangi meja mereka dalam keadaan mabuk. Dia mengusik Han-sol mengapa masuk ke jurusan teknik mesin yang tak banyak peminatnya. Parahnya lagi, pria ini kesal pada Kim Young karena bersikap baik pada mahasiswa baru. Han-sol yang sudah muak melihatnya, dia menunjuk seniornya sambil berkata, "Kau menjijikkan, bodoh, dan banci." Kim Young sampai tertegun melihatnya. Hanya Han-sol yang berani membalas seniornya. Kemudian Han-sol pergi dari sana dengan alasan asramanya punya jam malam. Disusul Kim Young yang tak mau Han-sol pulang sendiri. Di luar ternyata Han-sol masih menunggunya. Mereka tampak begitu senang jalan berdua. Sebelum masuk asrama, Han-sol bilang akan ada gerhana bulan malam itu. Kemudian Kim Young memberanikan diri mengajak Han-sol untuk makan siang bersama. Tentu saja dia sangat senang saat Han-sol bersedia menerima ajakannya. 내일 봐요. Malam itu, Kim Young mampir ke lapangan basket untuk berlatih bersama Ansung. Kaki Ansung masih cedera akibat terjatuh dari tangga. Dia terkejut karena melihat seekor kura-kura kecil milik Kim Young yang tiba-tiba lewat di depannya. Mendadak, Kim Young ingat sahabatnya itu memiliki sebuah radio ham. Dia ingin pinjam agar bisa belajar menggunakannya. Tentu saja karena Han-sol si gebetannya sangat tertarik dengan radio ham. Kim Young pulang ke rumahnya dengan membawa radio ham yang dipinjam dari Ansung. Malam itu, Kim Young dan Han-sol sama-sama melihat gerhana bulan dari tempat yang berbeda. Kim Young bagai cacing kepanasan membayangkan Han-sol berada di pelukannya.
Sedangkan di dalam rumah, radio ham yang dibawanya sekilas terlihat berkedip. Keesokannya, Kim Yong dan Han Sol kembali bertemu di sebuah acara kampus. Saat berjalan berdua, lagi-lagi mereka melihat seorang pria yang berteriak kiamat sudah dekat. Kim Yong merasa mungkin kiamat lebih baik terjadi saja, karena saat itu semua orang sedang gelisah akibat krisis IMF. Han Sol bercerita bahwa perusahaan ayahnya tutup akibat krisis IMF. Maka dari itu, Han Sol tertarik dengan jurusan teknik mesin. Universitas itu banyak berinvestasi pada pembuatan robot. Dia ingin mengembangkan sistem manufaktur untuk pabrik kecil, agar di kemudian hari mereka tidak bangkrut seperti bisnis sang ayah. Kim Yong terkesan dengan impian Han Sol, sementara dia sendiri hidup tanpa tujuan. Saat Han Sol bertanya apa impian Kim Yong, tanpa sadar Kim Yong menjawab ingin menciumnya. Seketika mereka terdiam. Sadar akan kesalahannya, Kim Yong langsung pergi dengan alasan ada janji dengan Ensung. 한솔아, 그게 다음에 봐. Di malam hari, Kim Yong tampak frustrasi atas kejadian tadi siang. Ditemani kura-kuranya yang dipanggil Mokman, Kim Yong menyalahkan dirinya sendiri bagaimana bisa mengatakan hal yang memalukan pada Han Sol. Di tengah rasa stresnya itu, Kim Yong mendengar sebuah suara wanita dari radionya. Dengan sigap, Kim Yong menjawabnya. Si wanita ini adalah Kim Moonhee yang kita lihat di awal film. Dia senang sekali karena radio hamnya berfungsi. Kemudian mereka saling memperkenalkan diri. Dan ternyata mereka kuliah di universitas yang sama, namun jurusan mereka berbeda. Moonhee mengambil jurusan sosiologi. Moonhee mengatakan bahwa dia baru pertama kali memakai radio itu. Dia menggunakannya sesuai buku petunjuk. Dia sedang mencari orang untuk diwawancarai sebagai tugas kuliah yang diberikan dosennya. Kim Yong bersedia diwawancara, tapi dengan syarat dipinjami buku panduannya. Karena Kim Yong memang ingin sekali belajar tentang memakai radio ham untuk membuat orang yang dicintainya terkesan. Mereka janjian bertemu jam 12 siang di tempat gedung BEM. Keesokan harinya, Kim Yong menunggu Moonhee di depan gedung BEM. Namun, Moonhee tak kunjung datang hingga 2 jam berlalu. Merasa kepanasan dan lelah, Kim Yong akhirnya pergi. Tampak Moonhee juga menunggunya di tempat dan jam yang sama. Namun, gedung itu tampak berbeda. Terlihat bangunannya sudah tua. Di tengah derasnya hujan, Moonhee tetap bertahan menunggu Kim Yong. Dia tak peduli meski riasannya luntur karena air hujan. Tiba-tiba Yongji temannya datang membawa payung. Yongji tertawa melihat wajah Moonhee yang terlihat seperti zombie. Dia khawatir Moonhee akan demam. Akhirnya Moonhee nyerah dan mereka pergi dari sana. Yongji membantu Moonhee membersihkan riasannya yang luntur. Sambil makan ramyeon, mereka lanjut mengobrol. Moonhee sangat senang bisa satu kampus bersama Yongji. Mungkin itu adalah takdir. Tapi Yongji tak percaya dengan takdir. Karena jika takdir itu memang ada, maka masa depannya akan suram. Dia memiliki pinjaman mahasiswa, biaya hidup, dan banyak hutang. Masa mudanya berbeda dari yang lain. Moonhee memberinya semangat agar mau bertahan sampai lulus kuliah demi masa depannya. Yongji senang memiliki teman seperti Moonhee. Tapi jelas terlihat Moonhee berharap lebih dari sekedar teman. Yongji terus saja memberinya perhatian lebih, menyuruhnya minum obat demam dan meninggalkan payung untuknya. Semua itu membuat Moonhee tak bisa berhenti menyukainya. Namun dia tak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Sesampainya di rumah, Moonhee dan Kim Yong kembali berkomunikasi lewat radio. Mereka saling tuduh penipu karena tak datang. Mereka sama-sama sudah menunggu selama 2 jam. Bahkan Moonhee sampai demam karena menunggu Kim Yong di tengah derasnya hujan. Kim Yong tentu saja tak percaya karena saat itu hari sangat cerah. Moonhee sampai mendekatkan mikrofonnya ke suara hujan yang masih lebat di malam itu. Parahnya, Kim Yong malah mengira itu suara daging yang sedang dimasak. 지금도 내리고 있잖아요. 이봐요. 너 초딩이지? Sambil masak daging, Kim Yong melihat langit dengan cahaya bulan yang indah. Dia menggerutu mana mungkin hari itu ada hujan. Hari berikutnya, Moonhee mendapat teguran dari sang dosen karena belum juga mengumpulkan hasil wawancaranya.
Teman-temannya minta Mooni jangan mewawancarai orang seperti Kim Yong yang sudah membohonginya. Mereka menyuruhnya cari saja orang lain untuk diwawancara. Sesaat kemudian, Mooni melihat Yongji masuk ke restoran itu bersama wanita lain. Namun, Mooni tak tahu siapa wanita yang bersamanya. Scene berpindah ke Kim Yong yang berlatih basket bersama Guntae dan Eun-sung. Saat melihat Hansol, Kim Yong bergegas pergi dari sana dengan alasan akan belajar. Bahkan temannya heran dengan sikapnya. Di malam hari, Kim Yong bercerita ke Eun-sung kalau dia sedang menghindari Hansol. Dia merasa malu dengan ucapannya waktu itu. Namun, tiba-tiba Kim Yong berubah pikiran. Dia akan segera minta Hansol untuk jadi pacarnya. Eun-sung sampai tersedak mendengarnya. Jangan terburu-buru, begitu nasihat yang diberikan Eun-sung. Namun, Kim Yong tak bisa mengontrol perasaannya lagi karena Hansol adalah cinta pertamanya. Di malam hari, terlihat Mooni sedang mengintip ke dalam gedung. Untung saja satpam mengenalinya. Mooni bilang dia seharusnya bertemu dengan seseorang di sana, tapi orang itu tak kunjung datang. Pak Satpam kemudian menyuruh Mooni untuk melihat ke telepon umum, karena mungkin saja Mooni akan menemukan sesuatu di sana. Telepon umum itu tampak tak terawat, dan sepertinya sudah lama tak digunakan. Di dalamnya banyak sekali tertulis pesan. Sesampainya di rumah, Mooni kembali menghubungi Kim Yong. Mooni mengajaknya untuk kirim chat saja menggunakan aplikasi. Tapi Kim Yong tak mengerti apa yang dimaksud. Merasa aneh, kemudian Mooni lanjut bertanya tentang tahun berapa Kim Yong masuk kuliah. Tentu saja dia semakin tak percaya saat Kim Yong menjawab dia masuk kuliah di tahun 1995. Kim Yong juga kembali menuduh Mooni berbohong saat Mooni bilang dia masuk kuliah tahun 2021. Karena saat ini di dunia Kim Yong masih tahun 1999. Mooni tak terima dibilang pembohong. Dia minta nomor ponsel Kim Yong. Namun saat ditelepon nomornya tak bisa dihubungi. Sudah frustrasi dengan situasi itu, Mooni memutuskan untuk kembali mengajaknya bertemu di telepon umum. Jika Kim Yong tak melihatnya dalam 30 menit, Mooni menyuruhnya untuk menulis pesan di pintu telepon umum. Keesokannya, tampak Kim Yong sedang mengantri di depan telepon umum. Dia meninggalkan pesan dengan kalimat Mooni adalah pembohong. Dan saat ini masih tahun 1999. Mooni yang baru datang langsung mengecek ke dalam telepon umum. Dia menemukan pesan yang Kim Yong tulis di sana. Teman-teman Mooni beranggapan setelah Kim Yong masuk kuliah di tahun 1995, dia tak melanjutkan kuliahnya. Sekarang dia mungkin merasa masih berumur 20 tahunan. Pesan yang dia tulis bisa saja sudah ditulisnya di malam sebelumnya. Kembali ke Kim Yong yang membuat janji bertemu dengan Hansol. Ada sesuatu yang ingin Kim Yong katakan. Dia minta maaf atas kalimatnya yang tidak sopan sebelumnya. Terlihat juga Mooni minta maaf ke Kim Yong menggunakan radionya. Di malam berikutnya, Mooni mendatangi tempat kerja Yongji. Kemudian bertanya mengapa Yongji mengambil cuti semester. Yongji mengatakan bahwa dia harus mencari uang. Dia juga berpesan pada Mooni belajarlah dengan giat dan jaga diri baik-baik. Mooni kembali berkomunikasi dengan Kim Yong. Dia bercerita tentang temannya yang cuti kuliah untuk bekerja. Kim Yong bilang setidaknya temannya memiliki tujuan hidup. Kemudian giliran Kim Yong yang minta pendapat Mooni tentang kencan pertama. Kim Yong bercerita bahwa dia tak pernah pacaran sebelumnya. Saat ini Kim Yong menemukan belahan jiwanya. Namun tak tahu bagaimana cara membuat dirinya tampak menarik di depan wanita yang disukainya. Mooni sangat antusias memberikan nasihatnya. Mooni mengajarinya bagaimana cara berpakaian dan bagaimana cara menata rambut. Dan benar saja, Hansol langsung terpesona melihat penampilan Kim Yong hari itu. Mooni juga memberikan rangkaian acara di mana di penghujung malam Kim Yong harus mengajak Hansol ke tempat yang bagus untuk minum anggur. Terlihat Hansol memuji gaya rambut Kim Yong yang menurutnya sangat bagus. Dipuji wanita yang sangat disukainya membuat Kim Yong tersipu malu. Saat mengantarnya pulang, Kim Yong juga tak lupa membelikan Hansol bunga.
Hari itu kencan mereka berhasil berkat nasihat dari Mooney. Kim Yong berkata bahwa besok mereka akan pergi nonton di bioskop. Ada 2 pilihan judul film, salah satunya berjudul Siri. Ponsel pintar milik Mooney langsung menjawab ketika mendengar kalimat Siri. Kalau di sini mirip asisten Google guys. Kim Yong sampai mengira Mooney sedang bersama orang lain. Saat ponsel pintarnya kembali mendengar kata Siri, si ponsel itu langsung mencari tahu tentang judul film bernama Siri. Si ponsel menjelaskan kalau Siri adalah film mata-mata yang dibuat pada tahun 1999. Tentu saja Mooney terkejut mendengarnya. Sekarang dia percaya bahwa Kim Yong hidup di tahun yang berbeda. Sedangkan Kim Yong sendiri mengira suara itu adalah teman Mooney yang menjelaskan isi film Siri. Tentu saja Kim Yong tak akan memilih film mata-mata untuk berkencan. Malam itu Hansol begitu senang setelah diajak nonton. Mereka juga lanjut bermain game. Di sini Kim Yong berpikir dirinya adalah yang paling hebat. Tapi ternyata Hansol jauh lebih hebat. Hansol terus saja membuat Kim Yong semakin terpesona. Mereka juga berfoto bersama. Di kampusnya, Mooney mengatakan pada dosennya akan mewawancarai mahasiswa yang hidup di tahun 1999. Sang dosen tak mengerti apa yang dimaksud Mooney. Akhirnya, Mooney meralat kalimatnya. Dia mengatakan akan mewawancarai mahasiswa angkatan tahun 1999 dengan tema impian dan cinta. Teman-temannya tertawa mendengarnya. Zaman gini masih ada yang membahas cinta. Namun si dosen tetap mencatat dan minta Mooney mempresentasikannya pada pertemuan berikutnya. Komunikasi kali ini Mooney menanyakan apa impian Kim Yong untuk masa depannya. Kim Yong sangat ingin jadi penulis. Namun impian itu rasanya sangat berat baginya. Kemudian Mooney bertanya tentang perkembangan pendekatannya dengan wanita yang dia sukai. Mooney juga bertanya seperti apa wanita itu. Kim Yong menceritakannya dengan semangat. Wanita itu baginya sangat berharga. Dia datang saat Kim Yong mulai putus asa. Kim Yong sangat ingin menjadi berharga baginya. Mooney yang mendengarnya jadi tahu betapa Kim Yong sangat menyukai wanita itu. Mooney kemudian menyuruhnya untuk segera menyatakan perasaannya. Itu adalah langkah awal sebelum menjalin suatu hubungan. Ikutilah kata hatimu, kejujuran adalah kuncinya. Begitu nasihat Mooney padanya. Di malam berikutnya, Kim Yong mengantar Hansol pulang ke asramanya. Mereka lari terburu-buru karena takut Hansol akan mendapat sanksi jam malam. Malam itu, Kim Yong mengumpulkan keberanian untuk mengatakan perasaannya. Dia minta Hansol menjadi pacarnya. 연인으로 만날래? Tak diperlihatkan apakah Hansol mau menerimanya. Namun dari ekspresinya pasti jawaban Hansol sesuai dengan yang diharapkannya. Kim Yong berterima kasih pada Mooney atas nasihatnya yang memberinya keberanian. Kim Yong juga memberi Mooney nasihat agar tak menyerah pada cintanya. Seperti sudah saling kenal, mereka sepakat untuk jadi teman selamanya. Saat Mooney melihat catatan tugas kuliahnya yang bertuliskan tentang Kim Yong, dia ingat bahwa ayahnya juga kuliah dan masuk di tahun yang sama dengan Kim Yong. Jurusan mereka pun sama. Kemudian Mooney bertanya apakah Kim Yong kenal dengan ayahnya yang bernama Kim Eun-sung. Tentu saja Kim Yong kenal karena Eun-sung adalah temannya sejak SMA. Namun lagi-lagi Kim Yong tak percaya mana mungkin Eun-sung sudah memiliki anak. Mooney pun awalnya juga tak percaya. Namun dari semua bukti, akhirnya Mooney percaya bahwa mereka hidup di tahun yang berbeda. Kemudian Mooney berusaha mencari alasan mengapa mereka bisa saling terhubung. Mungkin karena sesuatu yang seperti mesin waktu. Mooney mengatakan kalau radio yang dia pakai adalah milik sang ayah. Kim Yong juga pinjam radionya dari Eun-sung. Radio Mooney terdapat stiker yang sudah luntur gambarnya. Tapi Kim Yong tak menemukan stiker apapun di radionya. Kemudian Mooney juga ingat kalau ibu dan sang ayah dulunya juga satu kelas. Bahkan mereka terkenal pasangan yang paling serasi.
Saat Muni mengatakan nama ibunya adalah Kim Han-sol, sontak Kim Yong terkejut mendengarnya. Sementara Muni mengatakan itu karena belum tahu nama wanita yang selama ini disukai Kim Yong. Muni terus mengatakan bahwa dia tak sedang berbohong. Tak percaya pada Muni, Kim Yong kemudian merusak radionya karena emosi. Muni kemudian masuk ke ruang kerja ayahnya. Di sana tampak kosong karena ayah dan ibunya sedang berada di luar negeri. Mereka baru akan kembali tahun depan. Benar saja, foto orang tuanya adalah Eun-sung dan Han-sol waktu masih muda sedang menggendong Muni yang masih bayi. Entah bagaimana ceritanya, kura-kura Kim Yong yang bernama Mokman juga ada di sana. Dan tentu saja sekarang sudah tampak lebih besar. Setelah mendengar perkataan Muni semalam, Kim Yong terus dihantui rasa curiga pada sahabatnya. Dia takut Eun-sung akan merebut Han-sol darinya. Bahkan Eun-sung dan Han-sol keheranan dengan sikap Kim Yong yang aneh. 왜 그래? 내가 뭘 좀 착각했었나 봐. Saat sedang berdua, Kim Yong bertanya mengapa tadi Han-sol terlihat berdua dengan Eun-sung. Han-sol menjelaskan bukankah Eun-sung adalah ketua BEM dan Han-sol adalah perwakilan mahasiswa baru. Kim Yong semakin ketakutan karena dia tahu Han-sol dan Eun-sung akan sering bertemu. Bahkan saat melihat Eun-sung sedang lewat, Kim Yong langsung memeluk Han-sol agar tak terlihat oleh Eun-sung. Muni yang masih penasaran dengan sikap Kim Yong yang semalam, akhirnya dia mencari informasi tentang Kim Yong di buku dokumentasi mahasiswa angkatan ayahnya. Muni melihat ada foto kelulusan sang ayah, namun tak ada foto Kim Yong di sana. Muni terus kepikiran tentang ucapannya semalam. Dia takut telah membuat kesalahan dengan menceritakan tentang ayah dan ibunya. Sedangkan di kampus, Kim Yong terus saja bersikap posesif. Parahnya, dia sampai ikut masuk ke ruang rapat karena tahu Eun-sung sebagai ketua akan ada di sana. Sikap Kim Yong membuat Han-sol tak nyaman pada seniornya yang ada di sana. Eun-sung yang baru datang sudah hilang kesabarannya. Dia mengusir Kim Yong dari sana. Eun-sung mengerti Kim Yong sangat menyukai Han-sol, tapi harus ada batasannya. Sebab rapat itu hanya untuk para wakil dan ketua saja. Hari itu entah apa yang dilakukannya hingga Kim Yong baru pulang larut malam. Dia melihat Eun-sung sudah menunggu di rumahnya. Untuk mencairkan suasana, mereka makan dan minum bersama. Kim Yong berkata sepertinya dia sudah dibutakan oleh cinta. Eun-sung kemudian menyuruhnya berhenti kuliah saja. Eun-sung melihat sahabatnya itu semangat kuliah hanya karena ada wanita yang disukainya. Apalagi jurusan teknik mesin tak cocok baginya, karena Eun-sung tahu impian Kim Yong adalah menjadi seorang penulis. Namun Kim Yong berkata tak semua orang bisa menjalani apa yang mereka sukai. Tak lama kemudian teman-temannya yang lain berdatangan. Mereka juga mengajak Han-sol ke sana. Namun Eun-sung tak ikut bergabung. Dia memilih pulang terlebih dahulu. Di dalam rumah, Han-sol melihat ada banyak sekali buku di sana. Dia juga senang sekali saat melihat Kim Yong memiliki radio ham di kamarnya. Han-sol minta Kim Yong untuk mengajarinya. Namun Kim Yong bilang akan mengajarinya lain kali saja. Han-sol bersedia menunggu. Dia kemudian menempelkan stiker foto mereka berdua di radionya sebagai hadiah. Ternyata stiker yang telah luntur gambarnya di radio Muni adalah foto Kim Yong dan Han-sol saat masih muda. Apa yang diucapkan Muni benar adanya. Di masa depan ternyata Han-sol justru menikah dengan Eun-sung. Betapa kalut pikirannya malam itu. Scene kembali berpindah ke tahun 2021. Muni membuka semua barang lama milik sang ayah. Dia menemukan foto ayahnya bersama Kim Yong di sana. Dia tahu karena terlihat dari name tag yang ada pada seragamnya. Kemudian teleponnya berdering di mana sang ibulah yang sedang menelpon. Keesokannya Muni tampak sangat bersedih karena sekarang dia tahu segalanya. Sepertinya semalam Muni menanyakan tentang Kim Yong kepada ibunya.
Muni bercerita ke Yongji kalau Kim Yong adalah cinta pertama ibunya. Dia tiba-tiba menghilang dari kampus. Muni menyesal karena telah mengatakan hal yang tak perlu pada Kim Yong. Bagaimana jika putusnya mereka akibat Muni yang mengatakan bahwa orang tuanya adalah Ansung dan Hansol? Padahal Munilah yang telah memberinya semangat tentang cintanya. Muni tahu Kim Yong sangat mencintai ibunya. Muni merasa bersalah sudah merusak segalanya. Yongji berkata Muni tak perlu merasakan bersalah. Mungkin saja itu memang adalah takdir mereka. Akhirnya pertandingan basket dimulai. Kim Yong ikut dalam pertandingan untuk menggantikan Ansung karena kakinya yang cedera. Namun di tengah pertandingan Kim Yong mulai tak fokus ketika melihat Ansung duduk di dekat Hansol. Ditambah lagi, dua orang temannya meninggalkan mereka berdua. Kim Yong yang dipenuhi emosi bermain kasar dengan sengaja menjatuhkan lawan mainnya. Namun dia tak peduli karena pandangannya hanya tertuju pada Ansung dan Hansol yang tampak sangat akrab. Saat kembali bermain, tiba-tiba Kim Yong terjatuh karena senggolan lawan di bagian wajahnya. Namun Kim Yong justru kesakitan di bagian dadanya. Sudah tak bisa menahannya lagi, Kim Yong langsung menghampiri Ansung dan menghajarnya di depan semua orang. Pertandingan saat itu sungguh kacau dibuatnya. Setelah diobati, Ansung justru bilang ke Hansol jangan membenci Kim Yong. Dia tahu sebenarnya Kim Yong adalah orang yang baik. Dia bukanlah orang kasar yang suka memukul. Pasti karena tekanan tugas kuliah yang membuatnya seperti itu, karena Ansung sering memarahinya untuk belajar. Malam itu, Kim Yong dan Muni yang sama-sama sedang dalam kondisi kalut berjalan di tangga yang sama, namun di waktu yang berbeda. Mereka juga sama-sama tampak menatap cahaya bulan yang begitu indah di tengah kerumunan. Sesampainya di rumah, Kim Yong kembali memakai radionya. Meski tak terhubung dengan Muni, dia tetap berkata bahwa dia tak lagi bisa mengabaikannya. Hatinya dipenuhi rasa curiga. Sepertinya cintanya tak terlalu besar. Sementara itu, terlihat Mokman terus saja berjalan keluar. Kim Yong yang masih belum menyadarinya masih bicara sendiri menggunakan radionya. Dia bertanya apakah Hansol hidup bahagia di sana. Kim Yong kemudian menyadari sesuatu. Jika dia memaksakan diri terus berpacaran dengan Hansol, maka Muni tak akan dilahirkan. Muni tak akan ada di dunia. Kemudian Kim Yong baru melihat kura-kuranya tak ada di tempatnya. Dia mencarinya hingga keluar rumah. Kim Yong panik karena Mokman tak kunjung ditemukan. Sementara itu, tampak Mokman terus berjalan entah mau kemana. Kim Yong masih terus mencari, tak peduli meski diguyur hujan. Dia berharap Mokman tak meninggalkannya sendirian. Di saat Kim Yong kembali ke rumahnya dengan putus asa, dia justru melihat Mokman bersama Ansung dan Hansol di sana. Sepertinya mereka menemukannya di jalan dan akan mengembalikannya pada Kim Yong. Namun melihat Mokman merasa nyaman dengan mereka dan melihat Hansol tersenyum, Kim Yong tampak berlinang air mata. Kemudian dengan perlahan dia berjalan mundur. Scene ini sungguh menguras air mata. Kim Yong menangis sendiri di tengah derasnya hujan. Dia merasa hidupnya sangat menyedihkan. Kini dia akan merelakan semua. Dia akan berhenti mengejar cintanya. Bahkan dia juga harus merelakan Mokman bersama mereka. Kenangannya saat bersama Hansol sungguh sesuatu yang sangat berharga baginya. Karena Hansol adalah cinta pertamanya. Jika waktu bisa diputar, Kim Yong tetap akan mencintai Hansol kembali. Karena baginya, Hansol adalah segalanya. Dalam hatinya, Kim Yong berkata pada Muni jangan mengkhawatirkannya. Dan dia juga akan mengakhiri berkomunikasi lewat radio itu lagi. Terlihat Muni masih berusaha menghubungi Kim Yong karena ada yang ingin dia katakan. Namun sejak saat itu, Muni tak pernah lagi mendapat balasan dari Kim Yong.
Setelah beberapa hari, akhirnya Muni menyelesaikan tugas kuliahnya. Dia mempresentasikan hasil wawancaranya. Di depan dosen dan semua temannya, Muni mengatakan wawancara itu membuatnya menemukan sebuah cinta. Perasaan yang di zaman sekarang kebanyakan terpendam karena banyaknya masalah hidup. Muni berharap semua orang masih bisa merasakan cinta, karena cinta bukanlah penghalang dalam kehidupan nyata. Selesai presentasi, Muni mendapat sebuah buku dari Yongji. Buku itu berjudul Penjelajah Waktu. Yongji yakin penulisnya adalah Kim Yong. Di buku itu tertulis nama penulisnya adalah Nul. Namun saat di-searching, Nul adalah nama panggilan dari Kim Yong. Dan hari itu Kim Yong akan mengadakan sesi tanda tangan. Yongji menyuruhnya untuk pergi ke sana. Muni ragu untuk bertemu dengan Kim Yong. Dia masih merasa bersalah padanya. Namun Yongji meyakinkan, bukankah Muni pernah bilang akan menyesal jika mengabaikannya. Muni kemudian berlari karena tak ingin terlambat. Dengan rasa penuh ragu, Muni pun memberanikan diri ikut mengantri. Kim Yong yang awalnya menunduk untuk tanda tangan, langsung melihat ke arah Muni setelah Muni menyebutkan namanya. Mereka hanya saling menatap. Kim Yong yang saat itu sudah paruh baya, tak menyangka Muni akan mendatanginya. Kemudian dia menulis sesuatu di bukunya dan bertanya bagaimana kabar Mokman. Pertanyaan itu membuat Muni tersenyum. Karena itu menandakan Kim Yong sudah merelakan semua dan dia masih baik-baik saja. Sambil mengajaknya berjabat tangan, Kim Yong mengucapkan terima kasih karena Muni sudah mau datang. Muni berkata Kim Yong adalah keajaibannya. Kita tahu Kim Yong sengaja mengorbankan cintanya agar Muni tetap bisa terlahir ke dunia. Setelah dari sana, Muni membuka bukunya. Kim Yong menulis sebuah kalimat yang dulu pernah Muni katakan untuk menyemangati Kim Yong menyatakan perasaannya pada Hansol. Ikuti kata hatimu, kejujuran adalah kuncinya. Dari teman lamamu, Kim Yong. Begitu tulisnya. Muni kemudian tersenyum setelah membacanya. Setelah bertemu Kim Yong, Muni yang ditemani Yongji tiba-tiba mendapat keberanian menyatakan perasaannya. Muni berkata pada Yongji bahwa dia menyukainya. Muni telah menyukainya sejak lama namun tak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Muni merasa hari itu adalah saat yang tepat untuk menyatakan perasaannya. Ternyata Yongji pun merasakan hal yang sama. Akhirnya hari itu mereka resmi berpacaran. Satpam yang sama tersenyum melihat Muni dan Yongji. Entah bagaimana satpam itu masih terlihat sama dengan 20 tahun yang lalu. Wajahnya tak sedikit pun menua. Di akhir film diperlihatkan saat pertama kali Muni menunggu Kim Yong di tengah derasnya hujan. Ternyata payung kuning yang dibawa Yongji adalah pemberian dari seorang pria. Pria itu tiba-tiba memberikan Yongji payung untuk diberikan ke Muni dan berkata dia tak boleh demam. Sayangnya Yongji tak melihat wajahnya karena terhalang payung. Tapi kita tahu bahwa pria itu adalah Kim Yong yang sudah paruh baya. Ternyata selama ini diam-diam Kim Yong mengawasi Muni dari kejauhan. Dia tahu Muni akan demam karena menunggunya di tengah derasnya hujan. Dan film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Selalu Mimin ingatkan, jangan lupa subscribe dulu sebelum teman-teman pindah channel. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di pohon film selanjutnya.